sampah gitu. Mbak, eh, kasih kerjaan dong Kak, aku udah pulang dari Indo. Nah mungkin Kak Gebil UB tuh perlu, UB tuh banyak ini ada lowongan pekerjaan buat restoran baru. Restoran barumu gimana? udah insya baru nggak terlalu sejauh Mak sih, baru berapa? 40 apa 50? 50%. Karena baru gerak kan awal 50%. bulan. Jadi Awal bulan bukanya di Palembang atau di mana? Palembang mah belum ada duit banyak kayak emak. Kalau makan memang kan masuk pendapatannya kan dari jualan, jualan makanan, jualan lendir gitu kan. Jadi banyak. Kalau Jual ini kan udah nggak lagi UB. Kau janganlah diungkit-ungkit masa laluku. kata Mak Gebi kan apapun yang ada di diri gue, event itu aja gue harus tunjukin. Jadi orang nggak punya celah lagi buat ngancurin gue. Bener nggak? Tapi kan sekarang kan udah nggak jual diri. Sekarang kan uang halal semua. Ya tapi kalau masih ada dapat job masih terima kan? Kalau bayarannya. Ya kan? Kalau bayaran cocok masih mau. Jadi sekarang gini logikanya ya, lu dapat duit banyak, terus dapat enak, masa nolak? Nggak tahu, masalah aku nggak pernah kayak gitu. Oh, mungkin kalian pengen nanya-nanya tentang Magebi Pesta, apapun pengen kalian tentang masa lalunya, tentang juga kehidupannya, keluarganya, suaminya yang kemarin sempat juga meninggal ya kalau nggak salah ya. Anjing, nggak ada suami aku anjing. Oh nggak ada suami, yang kemarin ini dikirimin itu laki bule siapa? Atau halus-halus mata? Itu mantan. Oh mantan, kenapa sih kok bisa jadi mantan? Mungkin ketahuan ya matrenya ya. Kan bencong kan tahu sendiri kan, bencong ini tuh kuat mungkin tuh ngasih duit. Ada nggak? Tapi haram Kak jual diri, nggak apa-apa saya. Pertahankan. Sama es krim manis kasih. Alkohol haram pun. Wewe golek, wewe gombel ini kapan? Wewe gombel ini kapan ditekan titiknya? Oh, Mak Gebi kapan sih potong kelamin? Tahun berapa sih? Lupa sih waktu itu pas lagi mati suri. Mungkin maksud lu nggak sadar lu gitu jadi transpuan. Emang lu dari kecil pengen jadi bencong. Ih, Gila. gue dari kecil udah perempuan. Enak aja lu. Ya gue orang pernah nonton sih. Jadi ajak UB join Miss International Queen. UB ikutlah Miss Queen-nya tahun ini ya. Gue masih ada lonceng anjing, gila ya orang tua gue stroke Ah, gue. nggak apa-apa boleh aku sponsorin tak UPTT. Mau? Kagak anjing hapus deh gila. Kagak. Kajal nih. Tanya dong Be, tarif Kak Gebi berapa? Kak Gebi tarif berapa sih sekali ngewe dulu waktu masih jadi lonte? Kalau zaman dulunya banget tuh, zaman masih bencong ya, masih bencong kampung dulu itu 10.000, 5.000 tuh ngisep, itu masukin ke lubang. Itu zaman dulu banget ya, masih umur 11 tahun. Terus pas udah ke Jakarta awal-awalnya nggak ngelonte kan, awalnya itu apa namanya jadi pembantu nyuciin pakaian dalam apa PSK dan lain-lain gitu. Udah gitu jadi mucikari. Jadi mucikari terus akhirnya dibawa sama Mak Ayam pergi ke Malaysia pertama kali tahun 2004 itu dibawa kita lewat jalan gelap. Zaman dulu kan orang bisa punya paspor sampai 10 kan. Terus bisa pakai paspor orang kan, nggak perlu pakai paspor kita gitu. Jadi karena Eko waktu itu masih kecil, masih umur 16 tahun apa 15 tahun gitu ya. Kayaknya 15 tahun deh. Dibawalah ke Malaysia tuh, lewat dari Batam ke Johor Bahru, lewat pakai kapal nelayan gitu, kapal Yeah. kapal kayak tongkang nelayan, pergilah nyebrang sampai di sana, nggak nyampe 1 minggu, Eke nangis terus, stres terus karena kan dikejar-kejar polisi karena kita kan mangkal di pinggir jalan kan, bukan online atau apa. Zaman sekarang udah enak kan bisa online atau apa. Zaman dulu mangkal pinggir jalan, jadi pas udah lagi baru udah cantik bencongnya, kucuk berdiri gitu kan di gang kan, londang katanya. Udah kalau udah londang tuh kan polisi katanya kan, londang gitu, langsung kabur nih. Jadi Eka mikir kapan Eka dapat tamunya kalau dikejar polisi mulu setiap malam kan. Jadi nggak ada waktu untuk nyari tamu yang ada dikejar-kejar polisi. Terus akhirnya ya udahlah nyerah, akhirnya pergi ke Batam, balik lagi ke Batam, pokoknya 6 hari kalau nggak salah di JB itu Johor Bahru, masuk lagi ke Batam, akhirnya terdampar di Batam itu kalau nggak salah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Jadi terdampar di Batam itu Nah mungkin Kak Gebi lagi ngajin bekerja gitu, maksudnya LC atau Bukit Senyum. Jadi kalau misalkan dari Bukit Senyum ke bawah, terus dari bawah tempat pangkalan naik lagi ke Bukit Senyum, itu ongkos
ojeknya aja 5.000 PP. Terus sarapan itu pulang mangkal itu biasa beli lontong atau beli nasi kuning itu nggak 5.000 sama tehnya kan, sama tehnya itu 5.000 itu udah 10.000. Belum lagi makan siangnya, belum lagi jadi kalau satu hari dapat tamu itu paling bisa nyeleng duit itu 10.000, tapi ya nyeleng, jangan dulu nyeleng, jadi ada 10.000 masukin dalam celengan, ada 20.000 masukin dalam celengan, sampai akhirnya hampir 3 bulan baru punya duit untuk beli tiket kapal pulang ke Jakarta. Ya, masih jadi lonte juga atau udah dapat pekerjaan lain gitu, atau masih ngelonte atau jadi mucikari udah naik level tuh? Pas balik Jakarta masih ngelonte dulu kan, sebelumnya kan ke Jakarta kan nggak pernah ngelonte, jadi pembantu kan sama mucikari kan, terus langsung ke Jakarta. Jadi pas balik dari Batam itu aku baru ngelonte, jadi ngelontenya itu ngelonte di diskotik, nemenin tamu mabok, tamu sakit jiwa gitu kan. Itu udah dendong, udah operasi apa belum, Bung? Eko dendong dari umur 11 tahun, dari SMP kelas 1. Terus Kayaknya ya udah tuh nemenin temong apa namanya mabok, temong once gitu kan. Terus dapat uang tips. Kadang-kadang kalau misalkan temongnya mau gitu kan, pergi itu ke hotel. Dulu ya kan nggak pecah lubang kan. Jadi nggak pecah lubang. Jadi kalau pergi ke hotel tuh dibayar 300.000. Jadi alasan sama temong tuh ke mens. Jadi setiap ke diskotik tuh bawa softtek. Jadi bawa softtek kalau misalkan tamu mau booking, ayo pulangnya ikut abang ya atau koko ya ke hotel ini, ya udah. Ikut tuh. Nanti sebelum berangkat ke hotel, ke toilet diskotik, pakai dulu softtek. Kan pakai celana dalam kan 3 lapis tuh. Pakai softtek, pas udah sampai di hotel, udah tuh cium-ciuman. Duit udah dibayar sama temongnya. Cium-ciuman, langsung isep. Pas udah isep, tamunya mau masukin ke bawah ke Meki, langsung aku bilang, kok maaf ya, aku lagi mens, cuma kayak gitu. Jadi mereka lagi mens, aku isep aja sampai keluar ya. Jadi kayak begitu alasannya, karena kan belum punya Meki kan. Pada itu belum punya Meki. Gitu. Jadi ya udah akhirnya Eka ngelonte diskotik itu berapa tahun ya? Pokoknya terakhir itu pas stadium ditutup itu Eka udah stop, nggak ngelonte diskotik lagi. Terus Eka jadi LC tahun 2008. Eka pernah jadi LC di dari Indo. Nah mungkin Kak Gaby lagi ngajarin bekerja gitu, maksudnya LC atau Oke. Terus kalau kita lepaslah dari masalah tersebut, dari pembahasan tersebut. Kalau Mak Gaby kenal dari Mami Isa itu dari mana? Awalnya, mulanya boleh ceritain nggak awal mulanya? Mami Isa apa ya? Mami Isa siapa nggak kenal? Nggak pernah punya temen namanya Mami Isa. Kita pengen tahu aja dari masalah yang kalian hadapin sekarang. Kita pengen tahu tuh, masa kalian kenalnya di mana, terus di mana gitu. Nggak siapa, Eka nggak pernah punya masalah sama Mami Isa, dan Eka nggak kenal sama yang namanya Mami Isa. Salah, Ubi pengen tanya. Terus, aduh, yang sekarang bermasalah sama Kak Gaby siapa? Sama siapa? Mak Gaby sekarang. Yang bermasalah sama Eka? Kakek cabul. Cabul sama homo puter-puter. Udah. Awal kenal dari beliau tuh awal mulanya gimana? Beliau siapa dulu nih? Ini yang disebutin pertama tadi. Ya siapa? Mampus gue kan, nanti dikirain gue belain lu lagi anjing. Malah gue kita pengen tahu aja. Ya udah sih itu yang lagi ada masalah sama Mak itu. Ya siapa? Lu kan tahu yang punya masalah sama Eka kan banyak kan? Siapa? Ntar gue nunggu netizen typing deh. Kakak Beb, gue kalau nyebut nama gue selesai cong. Ini hukum cong. Gue cuma pengen tahu aja awal mula kenalnya, bangsat. Aduh gila deh, netizen coba deh kalian kasih pertanyaan biar Ube yang menjelaskan gitu. Masa Ube bacain. Pinter bencong-bencong ini pada licik tahu anjing. Salah ngomong habis gue. Makanya sama siapa sih, Be? Ya, yang kemarin lah sempat heboh sama emak, yang katanya emak tuh tipu tuh. Ah, Eka nipu. Emak ditipu. Iya, Eka ditipu mah banyak. Sama temen deket, sama banyak yang nipu Eka mah. Sebutin dong siapa
Yang bermasalah siapa? Nggak mungkin dia nggak tahu namanya. Ya yang lebih tahu mah bermasalahnya sama Mami Isa Sega. Nggak pernah kenal dia. Mungkin ada nama samaran lain, mungkin gitu siapa nih? Nggak kenal yang nama yang disebutin itu. Oke. Kalau Waria Tubang, Waria Tubang juga nggak tahu. mampus gua kena nih kan. Mampus anjing. Hmm. Wah, ayo lama ntar gue dikirain berkubu-kubu lagi gue mau belain lu lagi. Padahal gue nggak belain siapa-siapa gitu kan. Ayo Ya mas, lama. yang Eka ngomong siapa? Yang ditanya yang enggak. Yang Mbak sering bilang bencong apa Waria Tubang Tubang tuh siapa? Kakek itu siapa kakek Tubang? Oh kakek cabul. Tapi nggak tahu. Itu awal mula kenalnya gimana? Kakek cabul awal kenalnya itu dia nge-DM sih. Jadi awalnya kan dia itu jadi kompor-kompor apa namanya? Kompor-kompor si LL supaya berantemin Eke. Hah? Baru kenalnya. Barulah. Baru gue kenal. Duluan aku bela. Oke, lanjut Mbak lanjut. Jadi awalnya itu si LL itu dijadikan alat untuk nyerang Eke. Dijadiin alat jadi nyerang Eke supaya apa namanya? Dia cuci tangan nih, tangan dia bersih. Kalau misalkan ada nanti suatu saat kalau misalkan entah LL Eke laporin ke Polela atau apa gitu kan, otomatis dia kan bersih tuh. Dia bersih kan, cuci tangan pasti kan LL otomatis yang kena gitu loh. Jadi LL jadiin alat, akhirnya LL pergi dari dia nggak punya lagi apa namanya orang yang bisa naikin nama dia yang dijadiin robot, dijadiin alat juga. Jadi akhirnya dia nge-DM Eke baik-baikin Eke, minta maaf nge-DM Eke, akhirnya udah namanya Eke kan kalau misalkan orang minta maaf masa nggak dia maafin sih gitu kan. Ya udah akhirnya Eke minta maaf, Eke bilang ya udah Eke juga minta maaf ya gitu kan kalau misalkan memang ada salah. Ya udah yuk ketemu yuk, dia bilang kayak gitu. Ya udah ayo ketemu. Ya udah akhirnya ketemu sama Stasia pertama kali kita ke GI terus Stasia bilang, ih kak seru nih kayaknya ya kalau misalkan apa ada kak LL ya, dia bilang kayak gitu, aku telepon ya, dia bilang kayak gitu, aku telepon ya biar kita ajak bareng-bareng, biar kita udahlah nggak usah berantem kata Stasia, biar damai semuanya. Terus dia bilang enggak, katanya Eka nggak mau ya kalau misalkan ada LL, dia bilang kalau misalkan ada LL katanya Eka pulang, dia bilang kayak gitu, Eka nggak mau di sini, Eka nggak mau ngeliat muka dia. Udah tuh karena kita kan nggak enak, kita udah bertiga di situ posisinya sama si kucingnya dia, ada kucingnya dia baru banget dapat kucing itu tuh, baru dipelihara kucingnya gitu kan, baru dikasih umpan. Udah gitu udah tuh kita posisinya kita udah di situ bertiga, ya nggak mungkin kan dia mau ketemu LL kita paksain dia harus ketemu LL kan. Jadi ya udah mau nggak mau ya udah kita ngalah lah, ini kita ke ngobrol-ngobrol di situ. Nah dari situ tuh dia mepet tuh langsung pas setiap udah pulang ini katanya, sayang banget ya katanya, Eke baru kenal Yi sekarang, ternyata Yi orangnya baik, nice banget, sopan, nah kayak gitu kan. Jadi ngechat terus, dia yang ngechat terus, ngajak ketemu terus, ngajak nongkrong terus. Akhirnya main-main sampai ke apartemen ke Kemayoran gitu kan. Cuma kan Eke kan ya udah kalau misalkan orang nice sama Eke kan nggak mungkin Eke mau jutek sama dia atau mau kasar sama dia. Ube kan tahu kan, tahu kalau misalkan sama siapa ketemu Ube aja pertama kali Eke yang negor duluan kan. Jadi nggak mungkin lah Eko mau langsung orang nice kita ih apa sih lo, nggak mungkin kayak begitu gitu ya. Udah akhirnya Eko balik nice juga sama dia sampai akhirnya ya udah dipepet terus untuk dideketin sama Eke. Neng mau nggak kerjaan ini ya, kita kan namanya kita hidup di dunia entertain, kita juga memang butuh kerjaan, kita makannya dari seperti itu kan. Akhirnya udah mau nggak kerjaan, mau nggak ini job ini ya, mau dikasih job siapa yang nggak mau coba kan. Ya udah mau, udah tuh akhirnya udah Eke bilang Eke manajer iya ya, dibilang kayak gitu kan. Bilang ya udah nggak apa-apa deh, bilang kayak gitu, oke, bilang kayak gitu. Akhirnya semenjak itu tuh berjalannya waktu, akhirnya kita deket, kita jadi teman deket. Terus Eke kenalin ya sama si A gitu namanya lah. Orang-orang mungkin udah minta yang kemarin masalah baju Balmain tuh. Eka kenalin ya sama si A, bilang kayak gitu kan. Udah tuh Eka ajak nongkrong, si A tuh udah takut.
ih cur katanya, takut aku apa sama dia aja katanya bisa apa, bisa dihancurin gitu loh, bisa dihancurin karirnya, janganlah deket-deket sama orang kayak begitu. Ya udah nggak apa-apa, ngumpul aja, kita pergi makan yuk ke GI, pergilah kita makan tuh, ingat banget siapa-siapa aja ya, dia, si kakek, Stasia, ke Stasia nenongnya belum sembuh tuh, ingat banget. Iya, Stasia belum sembuh nenongnya, baru abis OP. Stasia, Eke, kakek, si Om Cabul juga, terus sama si A, gitu loh. Kita berenam sampingnya gitu. Ya udah kita makan tuh di mall tuh. Dari situ tuh akhirnya Eke kenalin, dan akhirnya mereka tuh kenal, saling kenal semuanya, Eke kenalin gitu kan. Tapi dari awal itu si A itu nggak mau deket sama mereka karena takut kan, takut gimana gitu. Akhirnya Eke ngeyakinin mereka kalau misalnya enggak kok, dia baik kok gitu. Jadi Eke tuh masih berusaha untuk meyakinkan kalau dia itu orang yang baik. Ternyata ya berjalannya dengan waktu, satu persatu kebusukan dia, kejahatan dia semuanya terlihat gitu loh. Mulai dari kasarnya dia. Jadi kalau misalkan kayak si kucingnya salah kunci aja nih ya, masalah kunci. Jadi jelas-jelas kunci itu dia yang masukin ke dalam tasnya dia. Itu kalau misalkan kunci mana? Ada tuh dalam tas kakek gitu, kata kucingnya kan. Terus dia bilang, nggak ada nih, padahal belum dicari sama dia. Nggak ada nih. Oh, langsung dimaki. Anjing lu ya bangsat, lu kan udah kopi dengan bacotnya dia yang kayak om-om, kayak kakek-kakek gitu kan. Udah tuh dimaki-maki, terus dipukul, dilempar pakai sepatu, dilempar pakai barang apapun yang ada di dekat dia gitu. Dari situ Eke mikir nilai kayak gini. Ih, ini orang kasar banget ya. Segila-gilanya Eke tuh nggak pernah namanya mukul atau apalagi ngelempar orang yang di dekat Eke kalau misalkan emang permasalahannya konteksnya tuh hal sepele gitu loh. Beda sama misalkan Eke nggak munafik. Kalau mau marah jangan di depan orang rame, berdua aja gitu. Kalau mau ngapain orang rame kasih. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi sama siapapun boleh tanya deh sama yang artisnya kan dulu kan banyak kan, akhirnya semuanya pada keluar. Jadi yang bertahan sekarang itu cuma si kucing. Sama ada satunya lagi tuh artis yang adiknya artis juga itu kan. Nah cuma dia bilang kayak gini, itu juga jadi ancaman sama dia. Oh katanya, si ini mah nggak berani nih keluar dari manajemen gua. Coba aja keluar dari manajemen gue bongkar semua kebusukannya. Dari situ kan akhirnya satu sifat buruknya tuh yang ketahuan gitu loh, secara tidak langsung, secara tanpa dia sadarin sama sekali itu apa namanya, dia menunjukkan belangnya dia menunjukkan warnanya dia, kalau memang dia bukan orang yang baik, kalau memang dia itu punya karakter yang busuk, yang jelek gitu. Sampai akhirnya poin demi poin itu terlihat gitu loh, memang itulah Allah baik kan. Dilihatkan kebusukan dia, kejahatan dia semuanya. Oh begini, makanya dia tuh paling takut sama Eke. Kenapa? Eke tuh pegang kunci asnya semua. Karena Eke nih kan udah sering banget sama dia nyaksiin depan mata, depan telinga gitu loh, semuanya yang apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucap, apa yang dia lakukan, semuanya Eke lihat gitu. Udah tuh, setelah itu tiba-tiba disuruh lah beli tanah. Nah, awalnya itu beli tanah tuh, suruh beli tanah. Pas disuruh beli tanah, Eke tadinya ragu. Kamu harus punya loh tanah di Jakarta, ini kan nggak jauh dari Jakarta, masih di puncak gitu kan. Ya udahlah, boleh lah ya, tanahnya juga nggak mehong-mehong banget gitu, cuma 35 juta satu kapling gitu kan. Ya udah Eke pikir ya udah belilah gitu kan. Udah tuh Eke DP, tapi kok udah berbulan-bulan nggak ada. Namanya kalau misalnya kita kredit kan ada tagihan kan, ada invoice setiap bulan gitu kan. Oh tanggal segini jangan lupa ya untuk bayar tanahnya atau bayar mobilnya atau bayar apa gitu, ada invoice. Tapi ini nggak ada berbulan-bulan. Kok Eke bilang kok nggak ada. Nah akhirnya dirayu-rayu buat bikin PT. Lu harus bikin PT. Lu kan mau ngeluarin skincare, mau harus begini, harus begitu lu biar produk lu gini nih. Namanya Eke kan bencong bego ya. Eke namanya bencong lulusan SMP gitu kan. Lulusan SMP, lulusan SD gitu. Cuma lulusan SD jadi ya oh iya ya, gimana syaratnya gini nih. Terperdayalah akhirnya buatlah apa namanya, buat PT. Itu harga PT-nya cuma 8 juta dan Eke bayar 50 juta, dipinta sama dia 50 juta. Jadi dia untung 42 juta. Pas di saat Eke tahu yang pas kayak begitu, Eke langsung mikir gini, lu bilang gue teman lu bilang lu sayang sama gue, lu bilang gue anak lu, anak emas lu dan bla 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 bla. Tapi kok lu manfaatin gitu loh.
Oke lah kalau misalkan lu mau bikin itu PT harganya jadi 20 juta, oke ya, masih worth it lah lu ngambil untung ibaratnya 13 juta 12 juta itu masih masih worth it lah gitu. Tapi kalau lu ngambil untung sampai 42 juta tuh kayaknya itu lu bukan azas pertemanan lagi gitu loh. Itu bener-bener lu memanfaatkan orang yang mungkin lu anggap orang lain, bukan temen lo gitu loh, bukan temen lo atau keluarga lo atau saudara lo atau orang yang lu anggap anak lo atau keluarga lo gitu. Jadi Eka berpikir ya udahlah, semenjak pas tahu itu tuh Eka mulai ngindar. Terus dapat lagi omongan, Kak kata SC Vita kan, ini katanya, masa kata si kakek bilang katanya kak, ada si ayahnya, pas banget ada ayah, kita lagi ngumpul nih di apa di salon kan, udah gitu Kak, masa si kakek bilang katanya kakak ngebentak si apa ngebentak ayah, bilang kayak itu kan ngebentak ayah katanya waktu pas acara Miss Queen. Tanya sama ayah, kakak pernah nggak ngebentak ayah? Enggak. Marah aja nggak pernah, kata ayah. Tapi kalau misalkan kakak, kalau misalkan emang ayah lagi ngelakuin kesalahan, kakak selalu negor. Tapi bukan marah, apalagi ngebentak. Ayahnya bilang kayak begitu. Tuh ya Ceh, denger ya aku bilang kayak gitu. Terus aku tanya sama, iya katanya pengen deh katanya aku ngambil si ayah itu ikut jadi apa, ikut gue jadi asisten gue. Dia nggak tahu si ayah siapa. Ayah itu mungkin orang Bali tahu ya pemangku itu siapa ya. Ayah itu anak pemangku, orang tuanya punya kos-kosan, dia punya mobil sendiri, dia kerja aja ke pakai mobil kan ke salon kan. Dia kerja itu ya karena emang pengen ikut gue udah lama, dia ikut gue tuh udah lama gitu loh. Dia pengen kerja sama gue, pengen ikut gue gitu loh. Dia punya mobil, punya duit, punya keluarga yang berkecukupan. Nggak bakal mau dia jadi asisten gitu kan. Terus gue tanya depan si Cevita juga, emang ayah mau jadi asistennya si kakek? Enggak lah, ngapain katanya. Ayah udah kenal sama kakak, mending ayah nggak bakal mau ikut siapapun kecuali ikut kakak. Si ayahnya ngomong kayak begitu. Jadi dari situ akhirnya aku berpikir, oh nih orang jahat ya mulutnya, suka ngada-ngada omongan, suka fitnah, suka nipu. Dan semenjak itu tuh aku ngindar terus. Nah pas waktu itu mau ke Jakarta, pas posisi mau ke Jakarta, mau tanda tangan kontrak kerjaan sama Beb YC. Udah tuh mau ke Jakarta, terus Eke kan di Kemayoran kan masih ada apartemen tuh, dia bilang kayak gitu. Udah di sini aja, nah apa di kakek, dia bilang kayak gitu, apartemen baru kakek, dia bilang gitu. Nanti kita ngumpul-ngumpul karena kan si A juga tinggal di sini, anak-anak juga sering di sini. Oh ya udah, Eke pikir kan ya udahlah, Eke nginep di sana. Tadinya mau nginep kan 1 hari 2 hari gitu kan. Akhirnya pas setiap mau pulang itu, Eke mau ke Kemayoran, udah nggak usah di sini aja, ditahan-tahan sama dia, sampai Talia pun setiap mau pulang pun ditahan-tahan. Nah, sekarang itu dipelintir sama dia, seolah-olah kita tuh numpang hidup sama dia gitu loh, di Jakarta itu numpang tinggal sama dia. Padahal kita nggak pernah numpang tinggal sama dia. Karena posisi pas kita di Jakarta itu kita selalu dipaksa itu untuk tinggal di tempatnya dia gitu loh, tempat apartemen sewaannya dia itu. Jadi seperti itu. Ya, terus. Iya, udah cuma Eka kan ngindar. Nah, semenjak pas sudah kejadian itu pun Eka ngindar, masih ngindar terus gitu loh. Sampai akhirnya si A itu dihajar sama mereka gitu loh, dihajar di apa katain gitu kan, dikatain, difitnah dan lain-lain gitu kan sama si kakek sama si om itu. Jadi Bayar aja nih 2 juta, 2 juta, 12 juta. Kalau nggak males, anjing. Bye. So, bye semuanya. Sorry, love you, my baby.